Halo guys, Assalamualaikum. Balik lagi di channel IQ Saham. Pada video ini kita akan analisa kondisi market dan juga saham-saham di IHSG untuk besok ya, hari Rabu tanggal 26 Februari 2025. Tapi sebelumnya disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham karena semua keputusan investasi di tangan masing-masing. Kita melihat ternyata investor asing semakin pesimis dengan IHSG, di mana Morgan Stanley juga memangkas rating saham Indonesia menjadi underweight. Kita akan lihat alasannya. Morgan Stanley menurunkan peringkat saham MSCI Indonesia dari equal weight menjadi underweight, mencerminkan pandangan yang lebih pesimistis terhadap pasar saham Indonesia. Keputusan ini didasarkan pada melemahnya return on equity atau ROE emiten domestik yang dinilai sebagai dampak dari lingkungan pertumbuhan ekonomi yang semakin memburuk. Ahli strategi Morgan Stanley, Jonathan Garner, menjelaskan bahwa indikator ekonomi terkini menunjukkan kurangnya momentum pertumbuhan yang disebabkan oleh lemahnya siklus belanja di Indonesia. Jadi kita pun sudah bisa melihat guys ya, dan ini juga sebagai bahan pertimbangan, apakah ini waktu yang tepat untuk kita beli saham di IHSG atau market crash akan segera terjadi, sehingga harga saham berpotensi turun lebih dalam lagi. Hal ini pun juga kita lihat ya, bahwa kepercayaan investor asing terhadap market saham di Indonesia ini turun ya, dikarenakan banyak sekali oknum-oknum dan juga kasus-kasus korupsi ya guys ya di beberapa perusahaan-perusahaan besar di Indonesia. Contohnya di Pertamina, yaitu PT Pertamina Patraniaga, di mana direktur utamanya ini juga melakukan korupsi ya guys ya, dengan cara mengoplos Pertalite menjadi Pertamax dan juga memarkup harga Pertamax yang sudah dioplosnya, sehingga Indonesia, negara kita ini merugi ratusan triliun rupiah guys ya. Lalu dari sisi lain kita pun melihat bahwa adanya kredit fiktif yang dilakukan oleh direktur utama dari Bank Jatim atau BJTM, sehingga Bank Jatim ini harus menyiapkan pencadangan dana yang juga ini tentunya akan berdampak terhadap emiten BJTM dan juga bisa mengancam ya pembagian dividen di tahun ini. Selanjutnya kita pun beralih ya guys ya, dimana ini pun berimbas terhadap kepercayaan masyarakat terhadap Danantara yang akan mengelola aset sebesar 14.000 triliun rupiah, dan sebenarnya harus bisa diaudit ya oleh berbagai pihak. Namun untuk mekanismenya kita belum tahu seperti apa, apakah memang Danantara ini akan bisa diaudit oleh masyarakat dan juga beberapa lembaga seperti KPK dan juga BPK, atau bahkan tidak sama sekali. Nah, hal ini pun yang menjadi pertanyaan besar, apakah Danantara ini benar-benar bisa mengelola dana yang begitu besar dan juga dividen dari perbankan besar. Dan hari ini, ya sebenarnya bukan hanya IHSG saja yang mengalami koreksi, namun bursa saham Asia juga kompak turun, dipicu oleh kebijakan tarif dari Amerika Serikat. Ya, kebijakan kenaikan tarif dari Donald Trump atau Presiden Amerika Serikat ini juga bukan hanya berdampak terhadap IHSG, namun juga terhadap bursa saham Asia. Namun kita pun melihat bahwa net sell asing di IHSG hari ini begitu besar. Di market reguler, asing net sell 1,6 triliun, ya di market regulernya. So kita melihat hari ini ada koreksi 2,4%, close di 6.587 untuk IHSG. Nah, jadi pertanyaannya, apakah ini adalah awal dari market crash? Bisa kita bilang seperti itu. Kenapa? Karena IHSG ini semakin mendekati zona supportnya di 6.530. Jika besok dan minggu ini ternyata IHSG ini turun lebih dalam lagi, bahkan jebol support di bawah 6.530, maka ini akan menjadi area lower low dan penurunan IHSG akan semakin dalam. Sehingga pastinya akan banyak sekali saham-saham yang kembali turun. Ini pun menjadi bahan pertimbangan nih untuk teman-teman investor. Apakah lebih baik kita ambil di harga saat ini atau lebih baik kita wait and see ya, kita pertahankan uang kita, cash kita di RDN, atau mungkin teman-teman bisa diversifikasi ke investasi lain yang lebih resiko rendah ya, atau lebih aman. Misalkan teman-teman berinvestasi terhadap emas fisik. Saya rasa hal tersebut lebih aman ya di saat kondisi pertumbuhan ekonomi yang sedang turun seperti ini. So, untuk IHSG dan juga saham yang hari ini ya ternyata banyak sekali dijual oleh investor asing. Yang pertama adalah saham BBRI. Saham BBRI menjadi saham yang paling banyak dijual asing atau net sell asing. Hari ini koreksinya 3%, close di 3.800, tepat di zona supportnya. Jadi kalau misalkan besok BBRI-nya turun lebih dalam lagi, ya jebol support di bawah 3.800, maka ini akan menjadi area lower low.
Sebenarnya sudah dari kemarin ya, saya himbau ke teman-teman bahwa lebih baik wait and see untuk saham saat ini. Kenapa? Karena memang sedang terjadi distribusi yang besar-besaran. Kemarin kita pun membahas bahwa net sell di market tunai dan negosiasi itu lebih besar dibandingkan net sell di market reguler. Jadi ada potensi saham turun lebih dalam. Dan hari ini benar-benar terjadi. Dan ini pun bisa saja berlangsung beberapa waktu ke depan, di mana mungkin akan ada technical rebound, ya, akan ada kenaikan sementara. Misalkan BBRI naik nih ke 4.000 lagi, tapi 4.000 itu akan menjadi area lower high gitu ya, dan bisa saja turun lebih dalam di bawah 3.800. Jadi kalau misal teman-teman memang masih ada uang gitu guys, uang dingin ya untuk berinvestasi, saya rasa lebih baik teman-teman tahan dulu pembeliannya. Kita wait and see dulu, kita sabar dulu, kita melihat bagaimana perkembangan dari makroekonomi, kita menunggu ya kabar baik dari beberapa emiten ya yang ingin kita beli tentunya, dan kita pun menunggu hasil dari laporan keuangan untuk kuartal 4 dan full year 2024. Seperti itu. So, kalau misalnya kita lihat ada distribusi yang cukup besar, terutama dari mayoritas investor asing, tapi investor retailnya banyak akumulasi. Teman-teman pasti tahu apa yang akan terjadi ya, karena hari ini saham BBRI ini terkena net sell yang jumbo. Net sell asingnya mencapai 663 miliar ya guys, ini cukup besar dan juga menjadi saham yang paling banyak di distribusi asing. Nah, teman-teman lihat di sini 3 saham perbankan besar atau big banks ini menjadi saham yang paling banyak dijual oleh investor asing. Yang kedua adalah Bank Mandiri juga ya, menjadi urutan kedua saham paling banyak dijual asing. Hari ini ada koreksi 3%, close di 4.870 ya, semakin mendekati zona support di 4.700-an. So, untuk Bank Mandiri hari ini kita lihat ada distribusi besar, terutama dari asing ya guys ya. Dan untuk Bank Mandiri, ini net sell-nya mencapai 328 miliar. Jadi memang untuk saham-saham big banks ini menjadi saham yang paling banyak dijual asing ya. Karena memang sebelumnya investor asing ini banyak berinvestasi di saham big banks. Dan hari ini pun memang penurunan saham big banks ini didominasi ya, ataupun diperakasai juga oleh melemahnya rupiah. Ya, rupiah kita kembali lagi ke Rp16.300 per 1 USD. Jadi banyak faktor ya. Yang pertama adalah faktor ekonomi atau makro global, yaitu terkait dengan kebijakan kenaikan tarif dari Donald Trump ya dari Amerika Serikat, dan yang kedua adalah karena rupiah kita juga melemah. Dan kasus-kasus tadi juga sebenarnya semakin melemahkan minat investor asing untuk berinvestasi di Indonesia. Karena kita tahu pertumbuhan ekonominya sedang turun, daya beli masyarakat sedang lemah, dan ditambah banyaknya kasus korupsi yang sebenarnya merugikan masyarakat, seperti itu. Ketiga adalah BBCA. BBCA juga menjadi saham yang paling banyak dijual asing. Hari ini ada koreksi 1,12% ya, close di 8.825. Ada level support di 8.700, jadi kita harus menunggu apakah BBCA bisa jebol support di bawah 8.700 atau akan ada pantulan. Karena hari ini pun masih ada distribusi yang cukup besar ya, terutama dari mayoritas investor asing. Dan BBCA kita lihat hari ini net sell lagi 216 miliar setelah di 1 minggu terakhir juga terkena net sell asing. Jadi ya kalau misal teman-teman mungkin ya portonya merah, floating loss ya, saya rasa mayoritas investor juga sedang merasakan hal yang sama. Banyak investor yang merasakan floating loss besar, sahamnya anjlok, sahamnya turun dan nyangkut ya. Saya rasa semua investor juga merasakan. Ya 90% lah investor merasakan. Tapi 10%-nya bisa kita kategorikan sebagai trader yang mungkin ya masih floating profit ya, karena mereka lebih banyak trading di saham-saham yang sedang uptrend seperti itu. Jadi hari ini kita akan review dulu ya untuk saham-saham yang paling banyak dijual asing. Ada BBRI urutan pertama, lalu Bank Mandiri dan BCA, lalu ada Telkom, UNTR yang hari ini juga anjlok. Telkom anjlok 5%, UNTR juga anjlok 6%. Lalu MDKA juga anjlok lagi 9%. Hal itu pun juga dengan Unilever. Unilever juga anjlok 9%. Lalu ada INKP turun 6%, Brand juga turun, Wifi, lalu ada MAPI, AAD, Kalbe Farma, Buka, Aces, lalu ada Cimori, ICBP, Pani, dan juga Astra International. Seperti itu. Selanjutnya kita akan review saham BJTM ya yang sedang terkena kasus korupsi, dugaan manipulasi kredit fiktif. Jadi kronologinya seperti apa? Nah, kronologi dari kredit fiktif BJTM, ada salah satu PT ya yang mengajukan kredit nih terhadap Bank Jatim gitu ya. Dia mengajukan kredit ya dengan adanya invoice nih dari
proyek-proyek ya yang mengatasnamakan beberapa anak usaha dari BUMN, dari perusahaan BUMN seperti itu. Jadi seakan-akan si perusahaan ini punya kerjasama nih dengan perusahaan BUMN, padahal sebenarnya tidak. Itu hanyalah invoice fiktif belaka. Jadi kerugian BJTM itu mencapai 500 miliaran. Dan hal ini juga turut ya ibaratnya merugikan BJTM ya, sehingga BJTM harus mencadangkan dana ya untuk kerugian tersebut, dan juga ini akan mengancam pembagian dividen di tahun 2025. Jadi kalau misalkan dana atau laba ya yang dihasilkan selama full year 2024 ini ternyata digunakan untuk pencadangan dana ya, maka BJTM kemungkinan besar tidak akan bisa bagi dividen. Ini cukup vokal ya saya katakan, karena ada saham-saham yang tadinya dia rutin bagi dividen, contohnya Demas ya, untuk saat ini tidak bisa bagi dividen ya. Kenapa? Karena memang Demas itu memiliki keperluan lain. Jadi dana yang dihasilkan atau profit yang dihasilkan itu tidak untuk bagi dividen, tapi untuk keperluan lain. Nah, BJTM juga bisa terjadi hal serupa. Ya, jadi teman-teman harus berhati-hati. So, untuk BJTM kita lihat memang kembali lagi ke level support sebelumnya di 500 ya, karena sebelumnya saya tahu memang BJTM ini sempat bertengger di 500, itu di sekitar Juni 2024. Jadi BJTM kita lihat memang cukup netral. Di sini domestik akumulasi tapi asingnya net sell sebesar 923 jutaan, dan kemarin net sell-nya mencapai miliaran. Selanjutnya saham Adro. Ya, Adro hari ini juga kembali turun 4,11%, close di Rp2.100 per saham. Memang penurunan peringkat ya dari netral ke underweight ini sebenarnya juga berimbas terhadap saham di sektor lain. Meskipun memang secara laporan keuangan kita belum lihat ya, karena belum rilis juga. Tapi ini pun sebenarnya menjadi pertanda nih untuk teman-teman. Kalau misalkan kondisi seperti ini terus berlangsung, ditambah laporan keuangan yang ternyata di bawah ekspektasi market dan juga konsensus, maka artinya saham tersebut bisa lanjut turun lagi. Ini bukan tebar fear, tapi ini adalah based on experience ya guys ya. Dimana ketika kondisinya memang sedang banyak sentimen negatif, tidak ada sentimen positif sama sekali, mungkin akan terjadi kenaikan, tapi itu hanya technical rebound saja, dan pada akhirnya harga saham bisa turun lebih dalam. Jadi teman-teman harus bersiap-siap. Kita membahas ini sebenarnya bukan untuk menakut-nakuti teman-teman. Kita membahas hal seperti ini untuk mempersiapkan kondisi yang akan terjadi apabila misalkan ada kasus apa, atau ada sentimen negatif. Nah, ini yang akan terjadi. Dan ketika itu benar, ya maka kita sudah melakukan analisa. Jadi untuk Adro hari ini kita lihat ada distribusi ya dari ZP dan juga BK, dan kalau misalnya kita lihat ya dari foreign flow hari ini ya untuk Adronya memang net sell lagi 7,4 miliar ya. Meskipun kemarin ada akumulasi 4,6 M, tapi di tanggal 20 Februari itu ada net sell besar ya, 32,6 M. Jadi untuk Adro sendiri ya kalau misalnya kita lihat masih dibuang asing, berarti belum menarik untuk investor asing. Dan memang investor asing ini kita akui ya, dananya cukup besar. Jadi kalau misalkan investor asing net sell, kemungkinan akan menyeret saham besar juga ikut turun. Selanjutnya adalah AAD ya, anak usaha dari Adro yang mana memang sudah dilepas ya. AAD fokus di batubara thermal dan hari ini lanjut turun 3,6%. Close di 7.325, dan kita lihat juga ada akumulasi dari domestik sedangkan asingnya ada net sell. Jadi AAD ini hari ini kembali net sell asing 15,4 miliar, lebih besar dibandingkan net sell yang terjadi kemarin. So untuk AAD belum terlalu menarik karena masih berkutat di zona support dan bahkan ada potensi untuk turun lebih dalam. Ya ini kita fair-fairan ya, kita melihat secara objektif ya pergerakan saham ini akan kemana. Nah kalau misalkan tebakan saya salah dan ternyata sahamnya naik ya teman-teman pasti akan senang gitu ya, karena teman-teman mungkin pegang sahamnya dan berharap naik. Tapi kalau misalkan prediksinya benar dan saham kembali turun, maka ya apa yang kita analisakan di sini ini menjadi pembahasan kita bersama gitu ya, menjadi acuan kita bersama. Apakah hal itu akan benar-benar terjadi dan apa alasannya? Apa alasan saham bisa turun? Nah, itu yang harus kita gali sebenarnya. Selanjutnya UNTR. UNTR hari ini kita lihat jebol support ya.
Sebenarnya sudah ada kisi-kisi ya dari laporan keuangannya, katanya sih penjualan alat beratnya masih oke, batu baranya masih oke. Tapi kalau misalkan harga sahamnya turun seperti ini, kita cukup ragu nih, apakah benar-benar oke gitu ya untuk laporan keuangannya UNTR, atau mungkin ada pihak-pihak tertentu yang sudah tahu bahwa laporan kinerja UNTR di full year 2024 ini kurang bagus, sehingga harga sahamnya hari ini anjlok. Jadi hari ini turun 6%, close di 23.500 ya. Dan kalau bisa kita lihat ada support terendahnya di 22 ribuan untuk UNTR. Dan kita lihat ada distribusi juga terutama dari mayoritas investor asing dan retail kembali masuk. Jadi untuk saham UNTR hari ini kita lihat net sell asing cukup besar mencapai 85,1 M. Jadi untuk UNTR dan saham batubara lain yang sedang terkena net sell asing, teman-teman wait and see dulu saja. Santai dulu. Kita tunggu nih laporan keuangannya dulu. Kalau misalkan laporan keuangannya bagus dan teman-teman yakin untuk investasi, silahkan buy on weakness, beli di harga bawah. Tapi kalau misal teman-teman melihat bahwa oh ternyata laporan keuangannya kurang bagus ya, nah maka teman-teman lebih baik tunggu dulu saja kemana price actionnya akan berlangsung. Kalau misalkan memang konsensus tidak ibaratnya tidak melihat bahwa pertumbuhannya oke ya untuk lanjut invest, maka kemungkinan harganya akan turun dan akan terjadi net sell besar-besaran. Contohnya UNTR hari ini. Selanjutnya kita pun akan membahas beberapa saham konglomerasi. Jadi untuk PANI hari ini turun 6,13%, close di 12.250, ada support MA 150 di 11.900-an. Dan kita melihat bahwa ada support selanjutnya di 10.000 untuk PANI. Jadi kalau misalkan PANI patah tren, ya hal ini juga karena adanya distribusi. So kita melihat investor asing juga net sell di PANI ya, dan untuk PANI memang sudah berada di zona overbought atau jenuh beli. Ya, jadi ada potensi untuk turun dan kalau misalkan terkoreksi itu wajar ya, karena paninya sudah di zona overbought. Kalau misal kita lihat di 2 minggu terakhir, asing ini terus mendistribusi saham PANI. Bahkan hari ini pun ada net sell 11,9 miliar di saham PANI. Jadi hati-hati kalau misalkan PANI besoknya patah tren, jebol support, teman-teman lebih baik wait and see dulu ya. Jangan buru-buru masuk guys. Karena kondisi market memang sedang turun dan ada tanda-tanda market crash. Selanjutnya saham Raja ya. Raja ada koreksi 4,5%, close di Rp3.360 per saham. Sudah 3 hari ini Raja turun, jadi hati-hati ya guys ya, karena ada potensi Raja juga bisa anjlok kalau misalkan memang distribusinya lebih besar lagi. So untuk Raja, teman-teman yang sudah profit ya, consider untuk take profit terlebih dahulu, nanti bisa beli lagi di harga yang lebih murah ya, kalau misal teman-teman masih mau trade di saham Raja ini. Namun hari ini Raja ya sedang retest di MA 50-nya di 3.360-an ini. Jadi teman-teman tunggu dulu nih. Ya kalau misalkan Rajanya masih mampu bertahan, ya mungkin bisa lanjut hold atau mungkin take profit di harga yang lebih tinggi. Tapi kalau misalkan turun lebih dalam, teman-teman ya persiapkan payung sebelum hujan. Untuk Raja ada distribusi terutama dari domestik, sedangkan asingnya terpantau akumulasi. Jadi kalau misalnya kita cek Raja ada net buy asing ya 13,4 miliar hari ini. Apakah ini menarik atau tidak? Ya menurut saya sih ya teman-teman harus berhati-hati lah ya, karena market sedang terlihat crash, bukan hanya IHSG, bukan hanya saham, tapi Bitcoin juga sebenarnya sedang turun ya. Jadi ya saham konglomerasi juga akan terdampak. Selanjutnya Brand ini ada koreksi juga 2,7%, close di 6.125 per saham dan tepat berada di support terdekatnya. Jadi hati-hati juga nih untuk teman-teman yang masih pegang saham Brand. Kita lihat ada distribusi yang cukup besar terutama dari mayoritas investor asing dan memang masih di zona overbought ya atau jenuh beli. Jadi untuk saham Brand hari ini ada net sell 29,1 miliar di saham Brand dari investor asing. Dan di 1 minggu terakhir asingnya juga jualan. Bahkan setelah Brand ini gagal masuk di indeks MSCI, gagal di indeks FTSE Russell, sudah 2 kali Brand gagal masuk indeks luar negeri. Jadi Brand sangat wajar di distribusi asing. Kita sudah bahas 10 saham